Tuhan kami Yesus, kami datang menyembah Dikau yang menganugerahkan bagi kami firman-Mu yang dapat kami dengar bersama-sama. Itulah kebahagiaan kami hidup di bumi, karena ada perkataan yang kekal yang menjadi bagian kami. Kami berdoa buat stasiun radio ini sendiri. Berkatilah mereka, berikan damai, dan Engkau sendirilah yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan kami Yesus, demikian juga semua para pendengar kami. Berkatilah mereka kalau ada di antara mereka dalam keadaan yang susah. Tolonglah supaya mereka menerima penghiburan yang berasal dari Penciptanya. Itulah Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamulah kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan dalam bagian ini ialah, kita akan membaca Roma pasal 3 ayat 23. Bunyinya demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau boleh kita menghafalnya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita ulangi sampai kita bisa hafal. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata yang pertama kita dengar ialah semua. Semua orang telah berbuat dosa. Berarti tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Semua orang telah berbuat dosa. Baik yang sudah beragama maupun yang belum beragama, baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, maupun yang masih kecil dan juga yang sudah tua, baik orang muda, semua orang telah berbuat dosa. Semua sama. Tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Bahwa kita semuanya telah berbuat dosa. Bagaimana Anda mendengarkan perkataan ini? Kita boleh tidak setuju, karena Anda merasa Anda belum pernah berbuat dosa. Boleh kita tidak mengatakan aku belum pernah berbuat dosa. Boleh. Tetapi firman Tuhan ini menyatakan semua orang, berarti tidak terkecuali asal dia orang, maka dia telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Setujukah kita? Kalau hal ini kita mengerti, supaya kita bisa lanjutkan selanjutnya. Bagian yang kedua akan menjelaskan, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia yang telah berbuat dosa tadi telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa maksudnya? Bahwa semua orang yang telah berbuat dosa itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap orang yang berbuat dosa, dia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam terjemahan yang lain, telah kehilangan kemuliaan Allah diungkapkan sudah berpisah dari Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah artinya
sudah berpisah dengan Allah. Kalau kita ingat cerita dosa yang pertama sekali masuk ke dunia ini, itulah waktu Adam dan Hawa di Taman Eden. Sesudah mereka berbuat dosa, berpisahlah mereka dari Allah. Pencipta mereka sendiri berkata bahwa mereka diusir dari hadapan Allah. Mereka harus meninggalkan Taman Eden, di mana tadinya mereka bersama-sama dengan Allah diam. Dan seluruhnya yang Tuhan sudah persiapkan. Sesudah mereka berbuat dosa, mereka harus meninggalkan Taman Eden. Telah kehilangan kemuliaan Allah, dijauhkan dari hadirat Allah, berpisah dari Allah. Maka semua orang yang telah berbuat dosa berpisah dengan Allah penciptanya. Itulah sebabnya orang berdosa sering berkata, di manakah Allah itu? Kenapakah Allah tidak menolong hidupku? Dan ada sebagian karena rindunya dia supaya Allah bersama-sama dengan dia. Itulah maka dibuatnya Allah-Allahnya lain supaya bisa dilihatnya. Setiap manusia yang sudah berbuat dosa, ada perasaan di dalam lubuk hati nuraninya yang terdalam berkata, di manakah Allah itu? Jauh berpisah dari Allah. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia itu sudah jauh berpisah dengan Allah, diusir dari hadapan Allah di Taman Eden. Dan mereka harus berusaha supaya mereka mendapatkan makan dan minum mereka, karena berkat di Taman Eden tidak lagi menjadi bagian orang berdosa itu. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Kasih Allah sudah jauh dari lubuk hati kita, bahwa Allah itu tidak lagi mengasihi aku. Kehilangan kemuliaan Allah. Kita baca ayat ini sebelum kita lanjutkan, dan kalau boleh kita hafal. Karena semua orang telah berbuat dosa. Anda setujukah? Anda setujukah Anda orang berdosa? Apakah Anda mengaminkan aku ini orang berdosa? Kalau Anda mengaminkan bahwa Anda orang berdosa, berarti sudah jauh dari kemuliaan Allah. Berpisah dengan Allah. Allah itu jauh dari hidup kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah status manusia hidup di atas bumi ini. Orang berdosa itu bagaimana hidupnya? Orang berdosa itu diungkapkan dalam bagian Alkitab kita seperti Markus pasal 7. Di dalam Markus pasal 7 itu diungkapkan orang berdosa itu bagaimana corak kehidupannya. Mari kita lihat Markus pasal 7 ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan,
keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dari dalam orang. Keadaan orang yang sudah berdosa itu ada di dalam hati mereka itu pikiran jahat. Tidak ada orang yang mengajarkan pikiran jahat kepada anak-anaknya. Jadi dari mana mereka dapat pikiran jahat itu? Karena dia sudah orang berdosa dan inilah keadaannya. Keadaan orang berdosa itu diungkapkan lagi dalam Galatia pasal yang ke-5. Itu ayatnya yang ke-19. Galatia pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-19. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Keadaan orang itu bagaimana? Perbuatan daging telah nyata. Di sini orang berdosa ada perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Inilah keadaan orang yang telah berdosa dan hidup di atas dunia ini. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, jauh dari persekutuan kita dengan Allah yang menciptakan kita. Saudara dan saya, termasuk yang menyampaikan firman Tuhan ini adalah orang berdosa. Keadaan hidupnya tidak berbeda dengan saudara, karena dia juga orang berdosa. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23, di situ diungkapkan satu bagian untuk orang berdosa itu. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rupanya keadaan saudara dan keadaan saya, kita harus menerima upah dari perbuatan dosa kita itu. Seolah-olah nggak terlalu enak kalau mendengar tentang upah dosa itu maut. Tapi enak atau tidak enak telinga kita mendengar, tidak bisa tidak, sebagaimana diungkapkan dalam firman Tuhan ini. Sebab upah dosa ialah maut. Semua kita harus menerima upah itu. Kalau Anda bekerja, Anda mendapat upah. Dosa itu berbuat, dosa itu bekerja. Itulah sebabnya kita harus menerima upah dosa kita itu. Upah dosa kita ialah maut. Apa yang kita dapat mengerti? Upah dosa itu maut. Ya, setidaknya kita harus tahu. Katakan sajalah alam maut. Katakan sajalah ada bahaya maut. Upah dosa adalah maut, berarti lebih dalam bahwa harus mengalami kematian. Dan sesudah itu dibuangkan ke api neraka yang kekal itu. Itulah maka dipakai upah dosa ialah maut. Karena setiap orang yang berbuat dosa, tapi dikatakan setiap orang, berarti semua orang
tidak ada jalan keluarnya, harus mengalami maut dan bersedia masuk ke dalam api neraka yang kekal itu. Inilah status kita semuanya, termasuk yang mengkhotbah ini, termasuk yang menyampaikan firman Tuhan ini kepada saudara. Upah dosa yang saya alami itu harus masuk ke dalam alam maut karena sudah berbuat dosa. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut, maka semua orang berdosa, semua yang ada di dunia ini harus mengalami kematian. Dan sesudah itu harus dihakimi. Manusia yang berdosa masuk ke dalam alam maut, dan di alam maut dia akan dihakimi sesuai dengan perbuatan pekerjaan dalam hasil dosa-dosa yang dia perbuat selama dia hidup. Jadi ada orang bertanya, kalau demikian Pak, lebih baik kita tidak lahir. Kalau kita tidak lahir, toh kita tidak masuk ke alam maut. Saya kira itulah sebabnya banyak orang berjuang. Bagaimana supaya bisa keluar dari alam maut itu? Karena hati nurani kita berkata, upah dosa adalah kematian. Dan sesudah kematian secara jasmani, akan masuk ke alam maut, itulah neraka itu. Inilah keadaan manusia yang sama semuanya. Sekarang kita baca lanjutannya. Sebab upah dosa ialah maut. Dari setiap kali kita melihat orang meninggal, dia sudah menerima upahnya. Maka kematian menurut Alkitab adalah menerima upah. Sebagaimana dia hidup, hari sudah malam, sesudah sore dia menerima upahnya, itulah kematian. Sebab di Taman Eden pada waktu itu Allah sudah berfirman kepada Adam dan Hawa, kalau engkau makan buah yang satu ini, kalau engkau makan buah pengetahuan baik dan yang jahat ini, maka engkau akan mati. Tapi waktu datang ular, dari ular itulah iblis menyamar, mulai menggoda si Adam dan si Hawa ini. Khususnya sekali si Hawa tergoda untuk memakan buah yang Allah katakan jangan makan dan dia makan. Apa yang dikatakan Allah tidak bisa lagi ditarik. Itulah sebabnya Adam dan Hawa mengalami maut dan dia mati. Hari ini pun setiap hari kita bisa mendengar berita bahwa si Anu sudah dipanggil oleh Allah. Kita baca di dalam surat kabar, sering kita baca, turut berduka cita karena dia sudah menerima upah dosa maut. Matahari sudah sore, dia harus menerima upahnya. Sebagaimana buruh, kalau dia sudah bekerja sampai sore hari, dia wajib dan berhak menerima upahnya, bekerja selama satu hari itu. Kita hidup di bumi ini satu periode dan sudah hari sore, semuanya harus menerima upah. Upah dosa ialah maut. Jadi besok Anda dapat bisa melihat semua manusia yang sudah berbuat dosa ini tidak bisa tidak akan menerima upah yang sama. Itulah kematian. Saya baca selanjutnya. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kata ini patut kita dengar, supaya kita dapat memilih, apakah aku berjalan terus menuju maut ini, ataukah aku masuk
ke dalam bagian karunia Allah. Karunia Allah itu artinya tidak berhak menerima, tapi dikaruniakan kepadanya. Dia menerimanya bukan karena dia bekerja, bukan karena dia menerima hak, tetapi itu diberikan. Maka pemberian ini harus diterima supaya karunia itu terjadi. Tapi upah tidak boleh, karena memang kita sudah bekerja dan itu hak dan kewajiban kita menerima upah dosa itu. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah, ini satu sisi yang lain. Inilah yang dapat memberikan pengharapan kepada dunia berdosa di dunia ini. Maka dalam siaran ini, keadaan kita sudah kita tahu, tetapi ada kasih karunia. Maka setiap kali kita mendengar nama Yesus menyembuhkan orang lumpuh, setiap kali kita mendengar Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang," dan dia menyembuhkan orang itu, dan dia dapat berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini merupakan kasih karunia. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Maut lawannya hidup yang kekal. Kematian yang kekal lawannya hidup yang kekal. Itu karunia. Karunia sama dengan anugerah. Itu diberikan karena memang Allah yang kita kenal adalah Allah yang berkemurahan, Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengasihi dunia ini. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, tidak masuk ke dalam alam maut, ke dalam neraka itu. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita ulangi sekali lagi. Sebab upah dosa ialah maut, mungkin sudah jelas bagi kita. Karena sudah banyak pengalaman di dalam hidup kita melihat orang meninggal dan sesudah itu dikuburkan. Dalam pikiran kita, kemana orang ini nanti pergi? Kita tahu pasti ada neraka dan ada surga. Ada alam maut yang kekal dan ada hidup kekal bersama dengan Kristus. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kelihatannya ada dua kapal yang sedang kita pilih. Kapal yang pertama berkata upah dosa adalah maut. Dan kapal yang kedua namanya karunia Allah dalam Kristus Yesus. Dua-dua kapal ini berjalan. Kapal yang satu itulah dari Adam dan Hawa yang sudah berbuat dosa. Semua orang sudah berbuat dosa. Dan kapal yang satu ini berkata, itu karunia Allah, itulah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi kalau ada orang yang berjalan dalam kapal yang sedang menuju maut, disampaikan berita kepadanya, ada pengharapan bagi kamu. Sebelum kapal itu berlabuh. Ini namanya kapal kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Kamu boleh memperoleh hidup yang kekal. Pindahlah dari dalamnya. Pindahlah dari dalam alam maut itu, masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dengan demikian upah dosa yang maut tadi tidak kita lanjutkan, tetapi kita pindah ke dalam kasih karunia Allah, itu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau ada pertanyaan Anda,
Bagaimana caranya supaya kasih karunia Allah di dalam Kristus ini bisa menjadi bagian kita, sehingga upah dosa itu tidak lagi menjadi bagian kita? Kami sangat senang akan memberikan jawaban bagi setiap saudara yang rindu pindah dari alam maut kepada hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang kekasih, dua bagian setidaknya sudah jelas bagi kita. Status semua orang di atas dunia ini sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, jauh dari hadirat Allah. Jadi kalau ada perasaan saudara Anda tidak lagi diberkati, ada perasaan Anda bahwa hidup ini susah, ada perasaan Anda bahwa kematian itu menunggu, ada perasaan Anda berkata bahwa ada neraka itu suara yang benar dari Allah berbicara ke dalam hati kita masing-masing, supaya kita keluar daripadanya, tidak melanjutkan perjalanan menuju alam maut itu. Ditawarkanlah, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau hal ini belum jelas, kalau hal ini belum Anda dapat menerimanya, atau hal ini masih merupakan dongeng bagi saudara, bagi kami juga itu bagian yang tidak gampang dimengerti. Kalau Anda katakan terlalu gampang untuk memperoleh hidup yang kekal kalau hanya lewat kasih karunia, boleh. Di hadapan Allah kita boleh berargumentasi. Dan lebih baik waktu Anda dengar, Anda katakan, benarkah ini? Benarkah kasih karunia Allah ini bisa memindahkan aku dari neraka masuk ke dalam hidup yang kekal? Dan lebih dalam lagi, kalau ini boleh, buatlah supaya menjadi bagian yang dapat ku alami. Sebagaimana berbuat dosa dapat ku alami. Aku tahu upah dosa itulah maut, dan aku tahu apa yang ada dalamku itulah dosa. Tetapi kalaulah boleh juga ku alami, tapi kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita itu memperoleh hidup yang kekal. Dua-dua Anda bisa memilihnya. Lewat siaran ini hati kami berkata, supaya ada kesempatan kita memilih keluar dari neraka itu, masuk ke dalam hidup yang kekal itu. Allah itu kasih. Dia memberikan anaknya yang tunggal, itulah Yesus Kristus Tuhan kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal dan tidak masuk ke dalam api neraka yang mengerikan itu. Dan kalau hal itu di dalam hati saudara sudah mulai, berkatalah kepada Yesus Tuhan kita, buatlah satu pengalaman dalam hidupku, supaya aku mengerti jalan yang Tuhan sudah tetapkan ini, aku memperolehnya. Kalau Anda belum terlalu biasa berdoa kepada Tuhan Yesus, Anda bisa katakan, aku telah mendengar dalam kasih karunia Yesus Kristus aku dapat diselamatkan dari maut dosa ini. Buatlah Tuhan supaya aku bisa diselamatkan. Anda bisa berkata-kata kepadanya dan dia akan dengar. Karena Yesus hidup sampai hari ini dan yang sangat mengasihi kita, supaya kita tidak menuju maut, tapi beroleh hidup yang kekal, di mana dosa kita hari ini dapat diampuni. Kita berdoa, masih terlalu sulit Tuhan bagi kami mengerti kasih karunia-Mu itu. Tapi mengenai dosa itu jelas bagi karena kami sudah mengalaminya. Tetapi kami berdoa, buatlah pengalaman kasih karunia itu juga menjadi bagian kami. Kami tahu kami memperoleh hidup yang kekal di hadapan-Mu. Engkau sendiri yang dapat menuntun perkataan-Mu ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.